Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Para pemirsa, para pengikut, para pecinta YouTube MCT Malang Raya, alhamdulillah kita masih bisa melanjutkan pembahasan kita kali ini di dalam kitabnya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari rahimahullahu ta'ala, di dalam kitab Adabul Alim wal Muta'allim. Semoga kita senantiasa mendapatkan manfaat dan keberkahan dari keilmuan beliau, dari kitab beliau yang kita bahas kali ini di dalam membahas adabnya bagi orang yang alim, yang mempunyai ilmu, dan bahkan bagi orang yang muta'alim, bagi orang yang menuntut ilmu. Yang mana kita masih membahas tentang pembahasan sebelumnya, yang mana ketika kita masih lanjut di dalam, masih ada hubungannya di dalam pembahasan sebelumnya, yang mana ketika kita masuk di dalam majelis atau tempat yang khusus bagi guru kita, kita wajib untuk meminta izin kepada guru kita, dan dengan tata cara yang sudah kita bahas di dalam pembahasan yang sebelumnya, yang mana juga di sini masih berkaitan tentang hal tersebut. Ketika mungkin guru kita berada di dalam majelis yang khusus, tempat yang khusus, yang mana tidak semua orang itu boleh, bahkan bisa atau masuk untuk menemui guru kita, yang mana ketika itu ternyata kita diizini untuk masuk. Ya, yang di sini beliau bahas wa mata dakhala ala syekh fi ghairi majlisil am wa indahu man yatahaddatsu ma'ahu fasakatu 'anil hadis. Ketika kita masuk, ternyata diizinkan masuk di dalam tempat guru kita yang khusus, dan ternyata di situ guru kita berbicara dengan seseorang, maka ada bagi kita itu harus diam ketika memang tidak diajak bicara oleh guru kita. Kita menunggu sampai guru kita selesai berbicara dengan orang yang ada di situ, kemudian beliau mengajak bicara kepada guru kita. Ya, maka kita harus diam. Tidak boleh kemudian kita memulai dengan perkataan. Au dakhala wa syaikhu wahdahu yusolli au yadhkuru au yutali'u fataraka dzalika sakat. Ya. Bahkan walaupun seandainya guru kita ini sendiri, tapi beliau dalam keadaan sholat mungkin, atau mungkin beliau masih berzikir, atau mungkin beliau sedang membaca kitab, ya, mutola'ah kitab, atau mungkin dan lain sebagainya, ya. Kemudian kita masih didiamkan, tidak diajak bicara di situ, maka ya seharusnya kita ini diam. Wala yabda'u bil kalam, bahkan kita tidak boleh untuk memulai pembicaraan. Ya. Ditakutkan itu semua bisa mengganggu kegiatan guru kita, entah ketika sholat, ya bahkan lebih-lebih ketika sholat, atau ketika zikir, atau ketika mungkin sedang membaca kitab. Bal yusallimu wa yakhruju sari'an illa ayyamurahu syekh bil mukth. Ya, bahkan ya, maka gimana sikap kita ketika mendapati guru kita dalam keadaan tersebut, sedangkan kita sudah diizinkan untuk masuk dan guru kita masih sibuk dengan kegiatannya, maka kita harus salam terlebih dahulu, yang mengucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi. Ya. Kemudian wayakhruju syari'an, ketika melihat guru kita ini dalam keadaan sibuk seperti itu, kita harus langsung keluar. Ya. Illa ayyamurahu syekh bil mukth, kecuali ternyata guru kita menyuruh kita untuk tetap di situ. Misal kita masuk, assalamualaikum warahmatullahi. Ya, guru kita menjawab waalaikumsalam dan melanjutkan kesibukannya, entah sholat atau zikir. Ya, mungkin ketika zikir dan membaca kitab. Kalau sholat ya enggak, ya akhirnya apa, tapi tetap melanjutkan kegiatannya, maka kita harus cepat-cepat keluar supaya tidak mengganggu guru kita, kecuali ternyata guru kita manggil, ya sebentar di situ, ya tunggu sebentar misalnya, ya tunggu aku, misal ketika guru kita ternyata menyuruh kita untuk tetap di situ, ya
duduklah misal, tunggu misal, dan lain sebagainya. Mungkin isyarah dari guru kita. Ya, maka kita harus menunggu. Tapi kalau nggak ada perintah seperti itu, kita harus cepat-cepat untuk izin keluar. Wa idza makatha fala yutilu illa ayyamurahu bidzalik. Ketika kita diizinkan untuk diam di situ, maka adab kita jangan sampai terlalu lama. Kecuali memang guru kita menyuruh kita untuk diam di situ agak lama. Ya, dengan waktu yang mungkin agak lama. Nah, ini yang harus kita jaga ketika kita menemui guru kita di majelis yang khusus, di tempat yang khusus. Wa idza hadara makana syekh walam yajid jalisan intadharahu. Ketika kita datang ke tempatnya guru kok ternyata sudah diizinkan masuk, atau mungkin di situ tempat yang mungkin biasanya tempat beliau mengajar dan di situ ada orang-orang yang menunggu beliau, kemudian kok beliau masih tidak ada di situ, intadharahu, maka seharusnya bagi kita untuk menunggu guru kita terlebih dahulu. Ya, maka ya salah satu adab ketika kita ingin bertamu ternyata guru kita kok masih sibuk dengan urusannya, ya, maka ya harus menunggu kita. Ya, jangan seakan-akan guru yang butuh kepada kita, tidak, malah ini termasuk min su'il adab, termasuk dari adab yang buruk. Ya, seorang murid itu yang seharusnya menunggu gurunya. Kaila yafuta ala nafsihi darsu, supaya kita tidak ketinggalan pelajaran dari guru kita. Wala yatruku alaihi liyakhruja ilaihi. Ini yang mungkin kita bahas di dalam pertemuan sebelumnya. Ketika kita nunggu untuk menuntut ilmu, jangan sampai kita mengetok pintu guru kita supaya beliau cepat keluar. Nah, ini bukan termasuk adab yang dijaga bagi seorang murid kepada gurunya. Wa in kana naiman sabara hatta yastaiqid. Ya, bahkan ketika guru kita mungkin dalam keadaan istirahat, ya kita harus sabar sampai menunggu beliau ini bangun. Ya, tidak boleh kita sampai mengganggu guru kita walaupun urusannya di dalam permasalahan ilmu, karena hakikatnya di sini sebenarnya yang butuh kepada ilmu itu kita. Butuh kepada ilmu guru kita itu ya kita sendiri, seorang ya murid penuntut ilmu. Au yansrifa tsumma ya'ud. Kalau mungkin terlalu lama, ya nggak apa-apa kita untuk pergi sebentar kemudian kembali. Ya, wasobru khairun, tapi di sini nunggu itu lebih bagus daripada kita tinggal untuk ke tempat lain kemudian kembali. Kita nunggu itu lebih afdol, dan bahkan di situ ketika kita nunggu pasti ya Allah itu melihat usaha kita untuk menuntut ilmu yang mungkin bisa digampangkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi kita ketika menuntut ilmu. Wala yahtari'u alaihi waqtan khassan bihi duna ghairihi. Ya, jangan sampai kita membuat waktu sendiri, ya, mengatur waktu sendiri untuk bertemu dengan guru kita, apalagi untuk belajar menuntut ilmu dari guru kita. Sudah, biarkan guru kita yang menentukan waktunya. Kita nggak tahu kesibukan guru kita. Ya, wa in kana ra'isan au kabiron lima fihi minat tarafu wal humuk ala syekh wat thalaba. Ya, bahkan walaupun yang minta tersebut minta ngatur waktu kepada guru kita, ya seorang rois, seorang pemimpin, atau mungkin al-kabir, orang yang tua, ya mungkin karena mereka ini ketika seorang pemimpin dia punya merasa lebih tinggi atau mungkin agak terlalu maaf mungkin sombong, tetap kita tidak bisa untuk menentukan waktu yang khusus kepada guru kita, ya. Atau mungkin kalau orang yang awam kurang tahu adatnya atau adabnya kepada guru misal, lah maka tetap kita harus mengikuti arahan guru kita di dalam pengaturan waktu tersebut. Fa in bada'a syaikhu bi waqtin muayyanin aw khasin li udrin aikin lahu 'anil hudur ma'al jamaah aw li maslahatin ra'aha syaikhu fala ba'sa bihi. Tapi seandainya kok ternyata guru kita sudah menentukan waktu, kemudian ternyata beliau menentukan waktu yang lain yang mana di situ mungkin karena ada uzur yang nggak bisa beliau hadiri, ya maka ini tidak apa-apa. Ini tidak masalah, yang penting intinya ya urusan
pengaturan waktu ketika kita ingin bertemu kepada guru kita, terserah guru kita yang mengatur hal tersebut. Jangan sampai kita merusak adab dengan kita seakan-akan mengatur pertemuan dengan guru kita seperti apa yang kita inginkan. Ya, ini termasuk ya sesuatu yang kurang, bahkan tidak pantas seorang murid itu menjaga adab kepada gurunya. Ya, ini mungkin yang bisa kita bahas kali ini. Semoga bermanfaat di dunia dan di akhirat. Wallahul musta'an wa alaihi tuklan. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.